salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa, sukses, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, guru mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan teks bacaan, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, dengan penugasan, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Sekarang ibu guru mau ajak kalian untuk belajar tentang aturan di rumah. Nah, sekarang ibu guru punya percakapan. Tolong dengarkan dengan baik-baik ya. Di sini ada Ibu, Tiur, dan Benny. Ibu berkata, "Benny, Tiur, bermainnya sudah ya?" Benny menjawab, "Tapi Benny masih belum bisa, Bu." Ibu berkata lagi, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi," tegur si ibu. Lalu Tiur menjawab, "Iya, Dik. Kita lanjutkan bermainnya besok ya." Benny menjawab, "Benny masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur. "Harus rajin berlatih." Kak Tiur menjawab, "Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi." Benny menjawab, "Baiklah, Bu, Kak. Ayo." Nah, sekarang Bu Guru punya soal buat kalian dari percakapan yang sudah dibacakan Bu Guru tadi. Simak dengan baik-baik ya. Nomor 1. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Benny dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Soal nomor 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Benny masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Soal yang ketiga yaitu mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lain. Contohnya tidak membantu ibu dan lain-lain. Soal yang keempat,
Akibatnya, kalau kita lupa waktu dalam bermain, bisa dimarahi ibu dan menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lain. Soal yang kelima yaitu diskusikan dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Tidak boleh lupa waktu dan tidak boleh curang. Aturan itu ada di mana-mana ya anak-anak. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Contohnya, apabila kita pulang sekolah harus menaruh tas di tempatnya, menaruh sepatu di tempatnya. Setelah itu, apabila ada ayah atau ibu, itu juga mematuhi aturan. Akibat dari jika tidak mematuhi aturan, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan menjadi banjir. Nah, aturan dibuat buat apa sih, Bu? Aturan dibuat agar kita menjadi tertib dan tidak lagi merasa gimana gitu. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai contoh aturan yang ada di dalam rumah. Yang pertama, bangun pukul 5. Ada yang bangun pukul 4, ada yang bangun pukul setengah 5, dan lain-lain. Yang kedua, setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Jangan langsung tidak merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin jika akan bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Seperti halnya bermain, tidak pulang-pulang. Orang tua akan mencari. Yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nomor 6, mengerjakan PR. Nomor 7, sore hari membantu pekerjaan orang tua seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Yang ke-8, belajar pukul 7. Dan yang ke-9, tidur pukul 9 malam. Jangan sampai begadang ya anak-anak. Nah, berikut adalah contoh dari aturan yang ada di rumah. Akhirnya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Atas perhatian dari anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri, Bu Guru punya tepuk nih. Kita tepuk ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benny dan Kak Tiur